Geto Suguru adalah karakter dalam seri Jujutsu Kaisen Season 2 dan karakter antagonis di prequelnya Jujutsu Kaisen Zero. Dia awalnya adalah murid Masamichi Yaga bersama Satoru Gojo dan Shoko Eiri di Tokyo Jujutsu High. Di situ, dia memiliki pengalaman sebagai penyihir Jujutsu saat gagal menjaga wadah bintang Tengen, yaitu Riko Amano dari kematiannya, yang menimbulkan kebencian yang mendalam terhadap non-penyihir, yang mana membuat Geto menyebabkan insiden di mana dia membantai lebih dari 100 warga sipil dalam satu malam. Dan karena hal itu, dia pun dikeluarkan dari Jujutsu High dan kemudian dikenal sebagai yang terburuk dari semua pengguna kutukan. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan info terbaru dari video kami. Pada penampilannya, Geto adalah pria tinggi kurus dengan rambut hitam panjang yang sebagian diikat dan memiliki mata hitam kecil dengan poni yang menggantung menutupi mata kirinya. Dia juga memiliki tindikan di kedua telinganya yang cukup besar. Pada tahun 2006, rambut Suguru jauh lebih pendek saat masih siswa Jujutsu. Tapi, setelah berkhianat dari Jujutsu pada tahun 2007, rambutnya pun mulai tumbuh panjang. Sebagai seorang siswa, Suguru Geto mengenakan seragam biasa Jujutsu. Tapi setelah berkhianat, dia menyamar sebagai seorang pendeta Buddha pada sekte aliran sesat yang diambil alih olehnya. Pada kepribadiannya, awalnya saat masih menjadi siswa Jujutsu, Suguru adalah pemuda yang jauh lebih baik dan sopan pada saat itu, terutama dibandingkan dengan Satoru Gojo. Dia memahami pentingnya sopan santun dan martabat dirinya sebagai seorang penyihir Jujutsu yang baik. Dan meskipun kadang suka bertentangan dengan Gojo, pada saat itu Geto tetap berteman baik dengannya, membantu satu sama lain untuk menjadi yang terkuat, dan percaya diri bahwa dirinya bisa menjadi yang terkuat bersama dengan Gojo. Tapi sayangnya, setelah kegagalannya dalam misi untuk melindungi wadah Tengen yang menyebabkan Riko Amano, yaitu teman sekaligus wadah Tengen, meninggal dibunuh oleh non-penyihir. Dan karena itu, Geto pun mulai mempertanyakan dirinya tentang ideologi yang dipegangnya selama ini menjadi seorang penyihir Jujutsu, dan itu juga diperparah saat kematian adik kelasnya. Sehingga hal itu membuatnya jatuh ke dalam keputusasaan, bagaikan cangkang kosong yang ada di dalam dirinya. Dan karena kejadian tersebut juga, hal itu membuat Gojo semakin kuat, yang membuat Geto tertinggal jauh. Tapi karena Geto tidak ingin kalah, dia pun sambil menjalankan misi terus memperkuat dirinya. Dan pada saat itu juga membuat mereka berdua selalu menjalankan misi yang terpisah. Tapi setelah Geto bercakap-cakap tentang ideologinya yang dipegang dalam dunia Jujutsu dengan Yuki, Geto pun memutuskan apa yang seharusnya dilakukan. Dan saat menjalankan misi di sebuah desa, disitulah titik balik semakin yakin Geto berubah sikap dengan mengkhianati Jujutsu. Dan akhirnya, Geto pun dikenal sebagai anak yang sombong dan sangat membenci mereka yang datang bukan dari golongan penyihir, yaitu manusia biasa, dan sering menyebut mereka sebagai monyet. Bahkan, sebagai kepala sekte, Geto tidak segan-segan untuk membunuh manusia yang tidak menurutinya. Sebaliknya, Geto memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama pengguna Jujutsu dengan menyebut mereka sebagai keluarga. Namun bukan berarti dia bisa bersikap baik dengan semua pengguna Jujutsu. Bagaimanapun, sikap Geto sebenarnya sangat sulit untuk ditebak. Misalnya, pada saat bertemu dengan Yuta, ia justru menangis bahagia karena telah melihat pemandangan yang luar biasa, di mana ia sangat jarang melihat para pengguna Jujutsu muda bekerja sama dan saling melindungi satu sama lain. Geto bahkan mengatakan bahwa dia tidak ingin mengalahkan Yuta. Tapi hanya saja dia tidak memiliki pilihan lain untuk menyelamatkan misinya di masa depan, yaitu dengan mengambil roh terkutuk Yuta, Rika. Nah, pada kisahnya, Geto adalah seorang murid sekolah Jujutsu biasa yang sama seperti Yuji dan kawan-kawannya di Tokyo Metropolitan Course Technical College. Dulu, dia berteman baik dengan Satoru Gojo, yaitu guru Yuji, dan Shoko Eiri. Suatu ketika, setelah menginjak tahun keduanya, mereka bertiga pun mengunjungi Meimei dan Utahime karena mereka berdua telah 2 hari tidak ada kabar. Ternyata teman mereka berhadapan dengan sebuah makhluk terkutuk yang cukup kuat hingga mereka bertiga juga ikut turun tangan untuk membantu kedua temannya. Hal ini membuktikan bahwa Geto dulu adalah seorang pria yang sangat solid dan menyayangi semua teman-temannya. Selama menjadi murid sekolah Jujutsu, Geto berteman baik dengan Gojo. Mereka berdua saling melengkapi satu sama lain, namun juga saling bertengkar untuk menentukan ideologi siapa yang lebih benar, terutama ketika mereka membahas siapa yang harus dilindungi terlebih dahulu di medan pertempuran, serta tindakan apa yang lebih utama dalam menjalankan sebuah misi.
Namun seiringnya berjalan hubungan mereka berdua, saat Geto dan Gojo mendapatkan misi untuk mengawal wadah Tengen, yaitu Riko Amano, di situ mereka menemukan kesulitan yang cukup menantang untuk mengawal sebuah wadah, yaitu seseorang kepada Tengen. Tapi misinya itu ternyata sangat berbahaya yang membuatnya diincar oleh sebuah organisasi yang menyewa salah seorang Jujutsu Hunter, yaitu Toji. Setelah Geto dan Gojo melalui banyak hal bersama melawan para bounty hunter yang dipesan oleh Toji sambil melindungi Riko Amanai, Geto pun akhirnya sampai di pintu masuk kuil Tengen. Tapi sayangnya tiba-tiba Toji pun muncul dan langsung menyergap Gojo. Di saat itu karena Gojo menyuruhnya, Geto pun langsung pergi ke tempat Tengen untuk mengantar Riko. Tapi setelah sampai, saat perbincangan kecil Geto dengan Riko mengenai keputusannya untuk menjadi wadah, tiba-tiba Riko pun langsung dibunuh oleh Toji dengan pistol setelah berhasil mengalahkan Gojo. Sehingga Geto pun langsung kesal dan mereka pun bertarung. Tapi karena kuatnya Toji, Geto pun kalah dan pingsan. Namun karena Geto adalah pengguna roh terkutuk yang unik, Toji tidak membunuhnya karena tak ingin kutukan yang diambil Geto keluar dan mengamuk melawannya. Setelah kejadian itu, Geto pun merasa putus asa akan dirinya, sehingga saat bertemu Yuki, Geto pun mulai memutuskan apa yang sebenarnya harus dilakukan dirinya untuk menghilangkan roh kutukan. Dan setelah kematian adik kelasnya, Geto semakin yakin dengan keputusannya itu. Dan keputusannya tersebut semakin kuat saat dirinya menjalankan misi terpisah dengan Gojo yang telah menjadi kuat. Dan saat dia menjalankan misi tersebut di sebuah desa terpencil, saat Geto melihat bahwa masalah utama di desa itu adalah dua orang anak kecil pengguna kutukan yang mengganggu warga sehingga disiksa dan dikurung olehnya, Geto pun langsung merasa kesal dan membunuh seluruh manusia di desa tersebut dan menyelamatkan dua gadis itu. Dan setelah kejadian itu, Geto pun dengan yakin memutuskan ideologi barunya, yaitu membunuh para manusia untuk menghilangkan energi kutukan yang liar pada manusia non-penyihir. Dan hingga akhirnya Geto pun berkhianat dengan sekolah Jujutsu. Lalu saat Gojo mengetahui hal tersebut dan mencari Geto di tengah ramainya kota, Geto merasa kalau dirinya semakin menyadari betapa kuatnya Gojo dan teknik yang dia miliki. Selain pintar, Geto juga mengakui bahwa temannya pada saat itu si Gojo adalah salah satu murid terkuat di sekolahnya. Karena merasa kalah itulah, Geto kerap kali merasa tertinggal satu langkah di depan daripada Gojo. Dan seiring berjalannya waktu, jarak pertemanan mereka pun semakin melebar dan menjauh. Namun hal itu tidak membuat hubungan pertemanannya menjadi renggang. Hingga akhirnya Geto pun keluar dari Jujutsu. Dan setelah beberapa waktu, dia pun bekerja menjadi ketua sekte yang sebelumnya mengincar wadah Tengen dan memaksa mereka untuk patuh kepadanya dengan ancaman membunuh. Lalu setelah beberapa tahun berlalu dan mempersiapkan segala hal, Geto memutuskan untuk memulai perang dengan Jujutsu dan menyebar roh kutukan di kota untuk melenyapkan umat manusia. Namun sayangnya saat Geto pergi ke sekolah Jujutsu untuk mengambil roh kutukan milik Yuta, yaitu Rika, dia pun kalah saat bertarung dengan Yuta hingga akhirnya sekarat. Dan di saat sekarat dirinya, Gojo pun datang dan berbicara dengannya hingga akhirnya Geto pun dibunuh oleh Gojo. Setelah itu, Gojo memilih agar tubuh Geto tidak diambil oleh Jujutsu. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, Geto pun muncul kembali, namun dengan penampilan yang berbeda, yaitu dengan bekas jahit di kepalanya. Dan saat diketahui, ternyata tubuh Geto telah dikendalikan oleh sosok roh terkutuk dari masa lalu, yaitu Kenjaku. Pada kemampuannya, Geto adalah salah satu dari hanya 4 penyihir kelas khusus yang dianggap terburuk dari semua pengguna kutukan karena tingkat bahaya yang dia berikan kepada umat manusia saat melancarkan perang kepada sekolah Jujutsu dan menyebarkan banyak kutukan di kota. Untuk sebagai murid, Suguru dan Satoru dianggap sebagai yang terkuat. Suguru Geto mampu mempersingkat pengguna kutukan yang berpengalaman pada banyak kesempatan dengan sedikit usaha. Koleksi roh terkutuknya sangat luas dengan beragam kemampuan dan peran yang berbeda-beda dalam pertempuran. Geto tidak terlalu bergantung kepada kutukannya, karena itu dia juga seorang petarung jarak dekat yang ahli. Selain ahli roh kutukan, Geto juga sangat ahli dalam bela diri pertarungan jarak dekat dengan menggunakan senjata maupun tidak. Dia juga memiliki kecerdasan yang hebat. Kecerdasannya ini diterjemahkan dengan baik untuk pertempuran, yang mana dia selalu bisa berpikir selangkah lebih maju dari lawannya. Dan setelah berkhianat dari Jujutsu, Geto dapat mengambil alih beberapa sekte dan membuat tempat pengusiran roh sekaligus memanen roh terkutuk yang menempel pada manusia untuk menambah kekuatannya. Untuk teknik manipulasi energi kutukannya, Geto terkenal mampu memanipulasi ribuan kutukan.
pada saat yang sama dengan cadangan energi kutukan yang tinggi. Dia memiliki pemahaman yang tinggi tentang bagaimana energi dan teknik terkutuk umumnya bekerja. Geto mampu memanipulasi untuk menyembunyikan residunya atau memasukkan energinya ke dalam senjata di antara aplikasi lainnya. Untuk teknik bawaan, teknik Suguru memungkinkan dia untuk mengendalikan roh terkutuk liar. Kutukan yang didapatkan oleh Geto langsung diserap ke dalam bola hitam kecil yang harus ditelan agar roh tersebut bisa digunakan oleh Geto. Dan jika perbedaan grade rohnya lebih dari 2 level darinya, Suguru dapat menyerap kutukan tanpa konsekuensi apapun. Dia juga mampu menyerap kutukan penyihir lain selama dia membunuh tuannya terlebih dahulu. Dan juga Geto mempunyai teknik serangan maksimum Uzumaki, yang mana teknik maksimal manipulasi roh terkutuk milik Geto yang menggabungkan sejumlah besar kutukan yang terkumpul menjadi satu serangan yang kuat. Geto menggunakan lebih dari 4.000 kutukan dalam teknik maksimalnya selama akhir pertarungannya dengan Yuta dan Rika. Dan untuk alat senjatanya, Geto menggunakan alat terkutuk tingkat khusus yang didapatkannya melalui roh kutukan milik Toji yang terlepas untuk melawan Yuta dan Rika secara bersamaan. Saat menggunakan senjatanya, Geto mampu memblokir, menangkis, dan melakukan serangan balik terhadap Yuta dan Rika pada saat yang sama dengan tongkat 3 bagian. Dan berikut adalah kisah Geto Suguru Jujutsu Kaisen. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.